welcome back to The Storylines dengan aku Christina Dirjo Hadi dan pagi ini kita ada Bang Chandra. Hai, halo. Hai, Nah, thank you apa kabar? for coming. Sama-sama, thank you for having me. And mungkin sebelumnya boleh ceritain a bit of your background ya sama sekarang kira-kira kesibukannya lagi apa aja sih gitu. Kesibukannya masih sama seperti 16 tahun yang lalu. Jadi kesibukan di properti sih. Jadi sekarang currently lagi building 3 company dan kebetulan 3 juga sudah public listed. Yang pertama adalah Trin. Mungkin 60% lah dari waktu itu habis di Trin. Kemudian mungkin 20-20-nya di Fog sama di True. Oke. Gitu. Fox sama True ini juga properti ya? True Property, kalau Fog itu kebetulan partner teman lama Dani. Jadi itu sebenarnya lebih ke investment company tapi sudah public listed. Jadi kesibukannya udah 2 tahun sih nggak podcast. Iya loh, thank you banget nih comeback lo dia. Betul, jadi udah agak lumayan kaku. Enggak lah. Udah 2 tahun nggak seminar dan nggak podcast. Iya, padahal aku dengar-dengar juga dulu ini ya sempat jadi motivational speaker ya. Sempet 2009 sampai 2014. Wow, 5 tahun. 5 tahun. Nah, baru di sebenarnya 2009 tuh udah masuk di properti, tapi start full time itu di 2014. 2014 sampai sekarang itu full time di properti. Full time, tapi setiap tahun biasanya kita ada conference kan, jadi kita bikin conference, Finfo conference, terus kita setiap tahun kita isi setahun sekali. Tapi kita juga undang ada speakers juga. Oke. Oh ya, looking forward to Finfo Conference 2026 Next ya, year, next year. Udah 2 tahun nih soalnya ya. Oke, banyak orang tuh mungkin lihat industri properti kan berat ya dan kayak risky banget gitu, terlalu beresiko gitu. Sebenarnya waktu awalnya nih di 2009 berarti atau 2014? 2014 full time, 2009 udah mulai melirik gitu kan. Betul. Apa sih yang bikin seorang Bong ini memutuskan untuk terjun di bisnis properti gitu? Yang lain padahal takut apa segala macam, tapi justru you wanna start gitu in this industry. Iya. Jadi salah satu yang menjadi pertimbangan masuk ke properti adalah kalau saya sendiri orang yang memang tipenya konservatif. Oke. Ya, makanya juga sekolah anak masukin ke Cambridge. Kan barang anak juga sama. Nih, satu sekolah anaknya. Jadi punya konservatif background Mindset, lah. ya background. Jadi maksudnya nggak suka sesuatu yang nanti tiba-tiba ada momentum apa dia naik. Terlalu volatile itu kita nggak terlalu suka. Ya, maksudnya gue pribadi juga nggak terlalu suka. Jadi gue senang sama sesuatu yang sifatnya itu adalah lebih stabil. Nah waktu itu properti. Tapi kebetulan 2009 itu properti lagi in the very good timing. Jadi kebantu lah. Jadi kalau ada yang bilang kok bisa bertahan 16 tahun, karena jujur kebantu dengan faktor luck. Jadi faktor luck itu nggak bisa kita bilang wah ini karena jago, enggak, itu benar-benar pure luck karena masuk di timing yang tepat. Jadi kalau misalkan waktu itu telat masuk 1 tahun aja atau kecepatan masuk itu mungkin juga akan fail lah. Jadi satu karena punya point of view atau punya culture atau punya background sebagai orang yang konservatif, suka sesuatu yang lebih steady. Yang kedua waktu itu adalah memang semua orang ngomongin properti, jadi lagi bullish banget waktu itu properti. Dan yang ketiga waktu itu kebetulan teman-teman itu memang background properti. Dan yang keempat suka dengan arsitektur. Suka dengan arsitektur, interior design, dan itu gue suka banget. Tapi backgroundnya juga di situ. Background dulu pernah kuliah. Cuman di semester 3 kan drop out. Nah waktu itu kuliahnya DKV. Oh, desain juga tapi. Desain. Karena design. memang udah suka desain. Di dunia itulah ya. Suka desain. Oke. Jadi dari 2009 sampai sekarang 16 tahun sebenarnya mainnya fokusnya itu tetap di properti. Di properti. Oke. Kan Bong sendiri tuh dikenal sebagai seorang self-made entrepreneurs gitu ya, atau kalau mungkin istilahnya sekarang seorang perintis yang berhasil bangun bisnisnya tanpa privilege gitu. Menurut kamu sendiri tuh skill sama mindset apa sih yang paling penting dalam kesuksesan seorang Bong gitu, dan apakah itu kayak karena punya skill untuk melihat peluang atau apa? Ya, yang pertama ngomongin perintis, kebetulan banget nama PT TBK kita PT Perintis Trinity Property TBK. Serius ada perintisnya? Betul. Okay. Jadi waktu lagi viral print yang Trin ini ya? Oke. Lagi viral ngomongin perintis pewaris, bisa pas banget namanya kita PT. PT Perintis Trinity Property TBK. Oke. Mungkin kalau jadi faktor ya ada banyak ya, tapi ya mungkin kalau misalkan ya faktor harus kerja keras dan lain-lain mungkin nanti podcastnya sama gitu. Jadi tadi di perjalanan mikir baca ini list pertanyaan kayaknya jawabannya apa supaya beda gitu ya.
Dalam 16 tahun terakhir baru belajar bahwa salah satu faktor yang menurut gua penting itu adalah berani ngaku salah dan berani berubah pikiran. Bukannya pelin-pelan ya. Ya. Jadi kadang-kadang tuh orang, tapi kalau misalkan orang ambil ini dipotong nih, berani berubah pikiran, takutnya nanti dipotong di ada clipper-clipper. Oh, berarti kalau coba sesuatu gagal langsung ganti. Itu Pindah. bukan seperti itu. Tetap kita harus ganti caranya atau ketemu dengan partner lain, kemudian mungkin ya tetap thriving lah. Tapi at some point of time, ketika memang udah berusaha tapi kita itu nggak ketemu dengan titik terangnya dan orang-orang udah kasih masukan, itu harus berani ngaku salah dan berani berubah pikiran. Nah, jadi pernah waktu itu ada biasalah random reels atau Ya. random di Instagram kan ada konten yang bilang ada satu dari university apa, cuman gua lupa datanya. Intinya adalah salah satu orang itu bisa dinilai kecerdasannya adalah ketika mereka itu berani berubah pikiran. Berubah pikiran untuk hal yang sangat core. Gitu. Jadi misalkan contoh kalau kita lihat kan ada yang bilang bahwa biasanya generasi pertama membangun, generasi kedua itu menikmati, yang ketiga hancur. Menghancurkan, Gitu. ya. Dan salah satunya adalah kadang-kadang generasi pertamanya itu juga nggak membiarkan generasi yang keduanya itu untuk pegang kendali, nggak percaya. Sehingga generasi kedua itu ketika lagi mau bawa misalkan, "Pah, tapi kan ini Mesti- sekarang trennya tuh ya. begini." Ya, tapi ketika si bapaknya ini atau generasi pertama ini, si perintis ini dia nggak mau berubah pikiran, itu udah terjadi. Misalkan ada satu di kota besar, ya itu ada satu factory outlet yang sangat legend. Sampai sekarang nggak dipercayakan ke anaknya dan sedikit demi sedikit ya mulai turun gitu. Jadi harus berani berubah pikiran dan berani admit salah gitu ya. Jadi itu akan membantu kita untuk bisa fleksibel. Kenapa? Karena sekarang itu beda sama dulu. Kalau dulu itu satu industri itu bisa bertahan cukup lama tuh. Ya. Ya, jadi ada orang yang bahkan dia punya toserba aja di Jogja gitu ya. Toserba itu bisa bertahan sampai 50 tahun, 40 tahun. Sampai diwarisin ke anak dan semua keluarganya bisa kuliah ke luar negeri itu hanya dari satu toko itu. Nah, tapi sekarang ya baru 5 tahun Iya, udah ada bener banget AI. sih. Ya, Baru ya, berapa ya. tahun. Jadi harus salah satu skill itu harus bisa adjust dan Beradaptasi. adaptasi. Pivot juga ya. Pivot, betul. Dengan segala situasi yang sekarang lebih fluktuatif dan cepet banget ya. Kayak zaman tuh cepet banget. Ini aja aku baru sadar gitu, udah ternyata Finva Conference udah 2 tahun. 2 tahun, Ya, nggak ada gitu, kerasa. karena Iya. kita masih inget banget kayak waktu itu berarti 2023 dan sekarang udah 2025 masuk Desember. 2 tahun, benar. 2 tahun cepet Cepet banget banget, waktu. cepet Ya. banget. Oke. Kalau lagi enjoy sama hidupnya emang cepat. Oh gitu ya. Nyaman ya. Ya, kalau lagi nggak enjoy kok lama banget gitu. Ya, berarti aku masih ini enjoy, Berarti enjoy. enjoy ya, cepet banget soalnya. Oke, nah nyambung juga dari tadi ya statementnya bahwa kalau di dunia bisnis itu kan memang ketidakpastian itu besar ya. Ya. Pasar, market itu berubahnya juga cepet banget, apalagi sekarang. Regulasi juga gitu Ya. kan, berubahnya juga banyak. Kompetisi juga banyak yang baru gitu masuk ke industri-industri ini gitu. Terus juga dari sisi konsumen, kebutuhannya itu kan juga kita mesti analyze, itu juga sering banget bergeser dan berubah terus gitu. Nah, ada nggak sih satu rahasia Bong gitu untuk menghadapi segala perubahan dan variabel bisnis yang nggak pasti ini? Yang pertama sih adalah kita harus bisa mulai dulu, terus kemudian kita perbaikin dan improve waktu demi waktu. Gitu. Jadi agak banyak shifting yang berubah. Misalkan contoh kita lihat Jepang sama Korea. Kenapa kok sekarang Jepang itu startup to decline ya kan? Mulai dari otomotif lah paling gampang. Iya. Ya kehajar sama mobil China, mobil Korea ya kan. Salah satu alasan adalah bayangin untuk mengubah facelift aja. Facelift mobil kan itu hal yang simple ya, nggak fundamental. Kalau mungkin ngubah sistemnya dari non EV jadi EV itu fundamental. Ini yang non fundamental cuman facelift itu mereka bisa hierarki untuk pengambilan keputusan panjang banget. Ya, ada yang sampai 6 bulan ambil keputusan dan dalam 6 bulan itu banyak yang terjadi. Dalam 6 bulan tiba-tiba BYD bikin apa, kan banyak perubahan yang terjadi. Nah, jadi kalau misalkan salah satunya adalah untuk supaya kita bisa pivot beradaptasi itu adalah kita tabrak dan kalau tabrak dulu berarti nanti nggak perfect dong. Nah, justru memang tujuannya adalah supaya kita dapat feedback. Jadi pada saat kita tabrak dulu nggak perfect, kita admit salah, tapi orang kasih input ya kan, sehingga dapat input tersebut kita bisa perbaikin. Nah, tapi kalau misalkan kita tunggu perfect dulu, misalkan 6 bulan, kita prepare semua sampai sempurna, berarti 6 bulan lagi baru dapat feedback.
Kalau bisa dapat feedbacknya misalkan di the first week, kenapa nggak harus tunggu 6 bulan kan? Nah itu terjadi sama Elon Musk juga. Elon Musk itu dia sampai develop Cybertruck. Itu orang Indianya sampai 1,5 tahun sampai 2 tahun. Dia udah launch dulu. Iya, iya, iya. Ya udah banyak kritikan kan nanti ini gimana, dia punya spionnya gimana. Awalnya kan dia nggak ada spion, tapi ternyata banyak yang komplain ada regulasi. Akhirnya sekarang Cybertruck dibikin ada spion ya kan. Bahkan waktu lagi pertama kali di reveal prototipe kan juga dilempar, dipukul sama pakai martil gitu ya. Harusnya nggak pecah tuh, cuma karena kesalahan dia lupa ditutup sampai rapet. Harusnya kan ditutup sampai rapet kan, dia lupa sampai paling atas kan. Jadi pas di demo akhirnya pecah. Jadi even orang paling kaya aja itu bisa melakukan blunder begitu. Blunder itu. Tapi tetap dia adalah ya the richest man in the world. Gitu. Jadi rahasianya ya yang penting berani untuk mulai, nggak usah tunggu perfect dulu ya kan, dan bisa menerima feedback supaya ya bisa menjadi lebih baik gitu kan. Mulai dari small sample dulu. Iya. Gitu. Sampling lah bahasa, mungkin lebih simpelnya sampling. Sampling dulu ya. Oke. Pernah nggak sih Bong ada satu project gitu atau business decisions yang awalnya tuh kayaknya udah yakin banget nih, udah menjanjikan banget nih pasti jalan gitu. Tapi itu justru jadi satu challenge besar di kemudian harinya gitu. Oh ada. Jadi pada saat kita 2009 kan kita bikin proyek properti semuanya landed, jadi nggak terlalu high risk lah. Landed itu kan misalkan contoh kita bangun 300 rumah yang terjual 100, ya bangun 100 aja. 200-nya nanti dulu. Nah, tapi di 2014 kita start pertama kali bangun yang high rise. Nah, high rise itu misalkan kita ada 30 lantai apartemen ya. Yang terjual lantai 30. Tapi lantai 1 sampai lantai 29 harus kita jual juga. Gitu. Dan kemudian pada saat itu kan tower pertama selesai, kemudian tower kedua selesai, tower ketiga selesai, tower keempat selesai, tower kelima selesai, tower ke 5 selesai, sekarang tinggal sisa tower ke-6 dan tower ke-7. Tapi beda-beda tempat ya. Pada saat itu tiba-tiba COVID. Ini kan black swan event. Jadi sesuatu yang nggak ada yang bisa prediksi. Dan kalau misalkan black swan-nya itu adalah seperti global financial crisis 2008 atau di 98 ya. 98 mungkin ada political crisis juga. Itu kita masih bisa, oke, karena ini krisis kita harus kerja lebih keras gitu ya. Supaya bisa bertahan karena cepat. Tapi kalau COVID bahkan nggak bisa kerja lebih keras karena nggak boleh keluar. jadi cuma stay di rumah ya, walaupun harus bisa kreatif pakai Zoom atau apa. Ya. Tapi orang kan nggak beli rumah pakai Zoom kan? Iya. Ya semuanya unknown juga, nggak tahu berapa lama segala gitu kan. Terus. Karena pembeli properti itu dia mengambil keputusan paling besar dalam hidupnya setelah menikah. Jadi pernikahan nomor 1, kedua itu keputusan terbesar dalam hidup manusia dalam mungkin satu cycle hidupnya itu adalah beli rumah. Kenapa? Dia harus berhubungan dengan 3 keputusan. Pertama adalah persetujuan couple, ya kan harus rembukan. Nah, betul. Terus kemudian yang kedua adalah persetujuan dari bank. Jadi kalaupun mereka mau, bank nggak approve misalkan KPR-nya nggak bisa. Dan yang ketiga pajak. Ya, dia ada nggak kuota pajaknya? Kalau di SPT nggak cukup juga bank support nggak bisa juga. Jadi itu keputusan besar. Nah, dengan keputusan sebesar itu nggak bisa dengan online. Ya kan, nggak bisa dengan online. Jadi pada saat COVID semua ditutup, tapi kita lagi in the middle of construction, ya kan, dan kita harus deliver kan. Nah, jadi pada saat itu ya 2 tahun mau nggak mau kita tetap mengeluarkan kocek pribadi untuk bisa fulfill ininya kan yang di awal gitu. Jadi tetap ada constructionnya, tetap jalan terus. Betul. Nah, itu yang memang masa-masa yang cukup berat dan cuman kan ya memang ya kita sebagai leader ya harus bisa profesional, jadi orang lihat kayak biasa aja gitu. Nggak kelihatan gitu ya, padahal dalamnya udah berdarah-darah. Nggak kelihatan, betul. Jadi pelajaran berharga apa nih yang paling dapat dari momen itu? Yang pertama adalah walaupun kita orang yang konservatif sekalipun, ya, tetap yang namanya black swan event itu pasti ada, gitu. Tapi ya udah nggak apa-apa, kita juga ngelihat bahwa kadang-kadang koreksi itu penting, ya. Jadi pullback itu penting. Jadi kadang-kadang the greater the setback, ya the bigger the comeback. Mulai comeback nih. Betul. Jadi ya bayangin kalau misalkan waktu itu cuman all the way up kan, mungkin itu bisa bikin kita kehilangan lebih besar. Misalkan contoh, nggak ada koreksi nih, nggak ada COVID, wah kita pede terus, terus kemudian kita mungkin reinvest leverage, dan mungkin kita akan ambil satu project di tempat yang seharusnya nggak kita ambil, lalu kemudian kita
betul-betul overconfident, mungkin kita bisa kena lebih besar Lebih lagi. ini Ya, ya, jadi itu mendingan kecil kan daripada besar ya. Itu jadi cara kita untuk reframing kita punya mindset aja. Jadi pelajarannya itu ya tadi ya. Ya, Jadi bisa ada punya waktu untuk koreksi juga dan tadi ya reframing the mindset. untuk humbling down kita Ambil. juga. Tuh guys, oke. Orang tuh sering ngomong tentang timingnya. Kalau menurut Bong sendiri itu lebih penting kita masuk di timing yang tepat atau punya eksekusi yang lebih cepat. Iya, jadi sebenarnya memang agak susah kita bisa masuk di timing yang paling Ya, tepat. nggak ada yang tahu pasti Karena ya. timing yang paling tepat itu justru kadang-kadang harus jadi kontrarian dan itu gak gampang banget. Jadi kan kalau misalkan contoh, ini kita ngomongin saham sedikit karena yang saham kan lagi Iya, rame. lagi Misalkan. hot. Sekarang saham-saham big banks misalkan, BBRI, BMRI atau Turun, apa ya kan. iya. Nah itu kan sebenarnya secara profitability bagus, secara fundamental bagus, tapi harga turun terus karena asing itu outflow, asing itu jual sahamnya terus kan. Nah kalau misalnya ditanya timingnya kapan nih untuk kita ambil, buktinya saya beli aja sekarang kok turun terus gitu. Nah justru di saat orang-orang semua pada pesta di saham yang lain yang non fundamental, yang memang profit sih betul ya. Di saat orang-orang lagi nggak ngelirik big banks karena turun, tapi kan nanti kan di tahun depan kan ada pembagian dividen kan. Nah berani nggak kita kontrarian? Jadi sebenarnya kalau bilang timing yang paling tepat itu adalah sebenarnya jadi being a contrarian. Cuman being a contrarian itu juga ada resiko dan resiko terbesarnya sebenarnya bukan rugi ya, tapi resiko terbesar adalah bisa nggak kita bisa menghiraukan Oh, all the iya, noises iya, iya, iya. gitu. Kadang-kadang jadi kontrarian beda gitu ya. Itu pasti awal-awal orang akan ya enggak lah, enggak mungkin inilah. Ini kita cuan, kamu enggak cuan Iya, gitu. iya, iya, Jadi untuk bisa timing the market memang agak lumayan susah. Yang paling penting adalah sebenarnya kita harus ingat bahwa game itu bukan kita lihat bisnis itu bukan kita lihat sebagai finite game. Kalau finite game itu kan adalah goalnya atau objektifnya adalah menang. Misalkan kita main paddle kan, Americano, Mexicano gitu kan, itu kan ada objektifnya. Objektifnya adalah capai 21 poin misalkan, ya kan. Mau jadi topnya nih ya Betul. katanya satu. Itu objektifnya dan once kita ada yang udah sampai objektifnya, ya udah selesai. Tapi kalau misalkan di basket itu ada waktunya, ya kan. Kalau di sepak bola 90 minutes, iya. jadi finite. Nah, tapi kalau misalkan finite itu kan objektif gitu. Tapi kalau misalkan di dalam business and life itu sebenarnya infinite game. Nah, kalau infinite game itu dia objektif beda. Objektifnya bukan untuk menang, karena nggak ada batas waktu nih. Jadi kalau misalkan di finite game itu ada batasan waktu sama ada batasan jumlah player. Kita main paddle maksimum 2 lawan 2. Ya, nggak bisa tiba-tiba masuk teman bantuin, nggak bisa. Tapi kalau di dalam business and life, udah enak-enak nih, misalkan punya tos serba, ya, turun-temurun udah 30 tahun, udah enak banget. Tapi karena ini infinite game, tiba-tiba masuk Indomaret, masuk Alfamart. Jadi bisa new players coming in kapanpun, new competitors coming in kapanpun, dan juga waktu tanpa batas. Nah karena waktu tanpa batas, maka objektif utamanya bukan untuk menang, tapi objektif utamanya adalah untuk stay in the game. Jadi Buat pada long saat run lah ya. betul. Jadi misalkan saat timing kita salah, orang cemooh, ya nanti kalau pada saat lagi timingnya bagus, lagi naik juga orang akan puji kita. Jadi dicemooh ya kita tahu ini bukan hasil akhir, dipuji juga jangan senang dulu karena memang goalnya adalah to stay in the game. Bagus banget. Bener banget itu. Oke. Oke, nyambung lagi. Kalau misalnya banyak orang ngomongin peluang gitu ya. Nah, kadang-kadang orang tuh malah terlalu haus sama lapar sama peluang gitu. Sampai akhirnya terlalu berani dan salah langkah gitu kan. Gimana sih cara nilai bahwa opportunity ini benar-benar layak untuk kita jalanin atau cuman menarik di permukaan doang gitu? Oke, kalau misalkan kita lihat satu opportunity dan semua orang bilang itu bagus, ya terlalu obvious lah untuk orang semua bilang itu bagus, maka sebenarnya ide itu biasa aja. Ya, kenapa? Karena ya semua orang juga sudah validate, ya kan. Tapi kalau misalkan kita punya satu opportunity atau punya satu idea, lalu kemudian 50% itu 90% bilang itu gak bagus, ya kan? Itu benar-benar gak bagus lah 90%. Ya bisa jadi gak bagus beneran, ya kan? Tapi kalau misalkan ada satu ide atau opportunity, orang itu bilang sebenarnya bagus, Tapi cuman lu bisa nggak? Lu ada
kapasitasnya nggak, resikonya gimana, gitu ya. Nah, ide itu yang menurut gua itu paling bagus untuk di validate. Karena kalau misalkan terlalu bagus, berarti itu sudah ya crowd udah ngeliat itu sebenarnya Doable lah berarti udah pasti udah bisa waktu untuk dilakukan. exit malah. Iya, 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 Jadi iya, ketika saham itu terlalu Iya. ramai, semua orang bilang bagus, itu sebenarnya udah waktunya atau signal, itu top signal. Udah waktunya untuk kita check out. Tapi kalau misalkan orang udah beres juga, kita juga jangan kurang kerjaan. Masuk Kita gitu. mau masuk, semua orang udah bilang jelek Iya, gitu iya, ya. iya, iya, iya. Tapi kalau semua orang bilang, ada yang bilang jelek, ada yang bilang bagus, tapi yang bilang bagus, jadi 50-50, tapi yang bilang bagus bilang, yang 50% bilang bagus, bagus sih, ada tapinya, gitu. Bisa nggak dieksekusi atau apa. Nah itu adalah most likely ide yang paling bagus. Cara validasi gitu biasanya. Oke, make sense. Bisa dipakai banget. Oke, Bong sendiri kan kelihatannya nih selalu tenang gitu ya. Pernah nggak sih kena mental gitu ya kalau istilah Gen Z? Sekarang kan kayak dikit-dikit Mental ini gitu ya. mental, iya kena mental dalam menghadapi masalah bisnis. Pasti pernah, ya. Tapi saya belajar untuk living in the moment. Jadi kayak misalkan kan kita kan both parents ya. Ya. Kadang-kadang kita ada beberapa jenis parents tuh. Ada beberapa parents yang dibiarin aja, ini anak ekspres gitu kan. Ada juga yang betul-betul misalkan anak laki nggak boleh nangis atau apa. Nah sebenarnya kalau kita mau apply living in the moment ya, kalau memang lagi kena mental nggak apa-apa, ekspres aja gitu. Tapi ada limitnya. 5-10 menit. Tapi ini di train ya. Ya mungkin awal-awal orang mungkin ada yang 1 hari nggak apa-apa. Nanti besoknya berapa jam, besok lagi cuma 10 menit atau 30 menit dulu lah, baru 10 menit atau 5 menit. Jadi udah ngelewatin banyak proses sehingga saya selalu pegang bahwa ya uang itu atau opportunity itu akan datang ke orang yang tenang sebenarnya. Kalau misalkan kita nggak tenang, kita itu jadi ibarat kata WC yang kotor, siapa yang mau datang kan? Jadi misalkan contoh, kalau misalkan ini ada cerita dari sebuah bank nasional yang besar, Ya. dan biasanya bank nasional itu yang dikasih penghargaan itu adalah misalkan nih cabang ini KCU ini terbaik atau gimana, itu kan kepala cabang yang ada. Dari pusat akan survei kan. Nah, biasanya yang diperiksa itu apa sih, misalkan laporan keuangan atau kepuasan pelanggan atau apa segala macam. Nah tapi sebenarnya mereka itu punya satu hal yang gampang banget untuk diukur. Selain daripada ngeliat laporan keuangan dan ini ya, metrik-metrik lain, dilihat WC-nya. Oh, oke. Ya, dilihat WC-nya. Jadi kalau WC-nya di cabang itu pada saat pusat lagi lihat itu ternyata WC-nya agak lumayan messy, ini kemungkinan besar Berantakan juga. yang lain juga berantakan. Ya, jadi karena apa? Prinsipnya adalah kalau misalkan WC itu udah ini, ya gimana pelanggan mau datang, gitu. Nah, jadi kalau kita kena mental, berarti kan kita lagi berantakan nih. Ya, kitanya sendiri Nggak ya. ada yang mau datang gitu. Jadi boleh kita live in the moment. Jadi jangan ditahan. Jadi misalkan contoh wah kena mental, pura-pura kuat misalkan, misalkan yang cowok-cowok kadang-kadang nggak mau cerita kan, tiba-tiba Udah ya ini ya. suicide gitu. Wah, gila. Jadi boleh ekspres cerita ke beberapa orang terdekat, tapi ya harus cepat move on dan tenang, karena itu hati yang tenang ya baru opportunity datang. Uang itu benci dengan hati yang nggak tenang. Gitu. Oke, kita punya quote juga sih di tim aku tuh, kita selalu ngomong ada tetap tenang terus maju. Tenang terus maju, bagus. Iya, itu tuh. Iya, Belajar iya. dari coach. Iya. Belajar dari coach Pahing dan Nata Nikolai juga itu. Oke. Kalau Bong bisa memberikan satu framework sederhana buat diikutin nih, misalkan para Gen Z atau anak muda ya, untuk membaca satu opportunity atau gimana cara melawan satu challenge, ada nggak sih versi ringkas dari seorang Bong Chandra yang bisa dipraktekkan langsung? Kalau misalkan framework sih, yang pertama adalah harus being authentic. Ya, jadi ini kita agak bicara metafisik sedikit. Jadi frekuensi yang paling besar itu satu kan love ya, love itu paling besar. Jadi kalau ada orang bilang bahwa banyak anak tuh banyak rezeki, itu sebenarnya ada apa namanya scientificnya. Kenapa? Karena kalau kita punya anak, kita akan punya unconditional love. Dan love itu frekuensi sangat tinggi sekali. Makanya kalau misalkan orang yang dia itu nggak ada hate, dia itu orangnya lovable gitu ya, anjing aja datang. Ya, jadi ada anjing atau bayi gitu datang, atau kita datang ke toko apa sepi, itu jadi ramai gitu kan. Nah jadi step pertama adalah ya kita harus bisa coba untuk ngelihat kira-kira apa yang energi yang lebih besar daripada love. Itu ada satu yang
Dia bahkan 300 kali lebih besar daripada love, yang frekuensi lebih besar. Nah itu adalah Syukur. being authentic. Oh iya. Ya, Oh, being oke. authentic. Jadi gini, kan kalau misalkan kita lihat kenapa kok bayi itu adorable? Ya, Oh, karena- kenapa semua orang suka sama bayi? Ya, ada juga sih nggak suka sih, tapi mayoritas orang suka sama anak Iya. kecil. Kenapa? Padahal anak kecil itu bikin berisik, bikin iya, berantakan, iya, tapi kita nggak benci sama dia kan? Karena mereka authentic. Nah, jadi kalau misalkan kita lihat lagi di election, ya, kalau ada satu tokoh yang dia itu appear to perfect, itu most likely nggak akan menang. Gitu, karena itu nggak authentic. Tapi kalau yang dia itu di election itu dia itu portray dirinya sebagai anti-hero, ya anti-hero itu kadang-kadang agak ceplas-ceplos, ya kan, terus punya sedikit dark side juga, ya kan, apa adanya lah, ya. Udah banyak terjadi tuh di dunia politik yang sekarang yang menang itu rata-rata begitu. Ini di luar negeri ya, bukan ngomongin Indonesia. Iya, iya. Di luar negeri ya, Iya, iya. di US lah misalkan, ya. Donald Trump Iya, misalkan, iya, dia kan iya. ceplas-ceplos aja, dia Iya. ngomong apa adanya. Nah itu adalah being authentic. Nah jadi being authentic itu akan attract. Nah tapi balik lagi tadi kan ke metaphysics. Nah jadi frameworknya secara metaphysics memang being authentic. Tapi kalau secara step by stepnya adalah sama. Kalau kita do something, kita punya idea, punya apa, kita harus bisa. Kalau kita mau jalankan sesuatu, kita harus bisa kerjakan sesuatu tuh yang punya diferensial. Jadi diferensial, punya perbedaan, punya yang namanya non comparable factor. Ya, jadi kalau misalkan contoh, lebih baik mana punya produk yang sangat bagus tapi easy to compare, atau biasa aja sebenarnya tapi dia tuh punya non comparable factor. Yang kedua lah. Yang kedua, jadi sebenarnya non comparable itu lebih powerful daripada sesuatu yang memang itu bagus. Nah, jadi make sure teman-teman punya framework, idea, eksekusi itu yang betul-betul non comparable, yang authentic. Authentic. Gitu. Yang kedua adalah setelah sudah punya ide yang non comparable dan authentic, ya harus jadi yang terbaik atau jadi yang nomor satu di segmen itu, ya. Dan jangan gampang silau dengan misalkan ada satu orang yang dia pamer profit misalkan, langsung kita pindah ke kripto misalkan, gara-gara orang pamer kripto kita pindah ke kripto, nanti orang pamer skincare kita bikin skincare, nanti orang pamer jadi apa TikTok affiliate jadi TikTok affiliate gitu. Jadi harus bisa pakai kacamata kuda dulu, tetapi at some point of time ketika nggak berjalan harus berani berubah pikiran dari aku salah. Gitu. Paham. Oke. Itu semua ngeflow dari jawaban dari awal ya sampai sekarang ya, nyambung semua. Nyambung, iya. Semua. Oke. Kalau di zaman sekarang gitu, era sekarang ini banyak yang bilang susah nih buat mulai bisnis karena pastinya butuh capital yang besar gitu kan. Dan kebanyakan tuh udah ada pemain-pemain lamanya lah gitu, yang udah terjun di dunia itu duluan gitu. Nah, gimana sih buat kayak para generasi muda atau para pebisnis muda supaya bisa tetap masuk, menyelinap dan bisa menemukan peluang di tengah dominasi yang kakap-kakap ini gitu. Iya, jadi memang kalau misalkan kita mulai sebagai pewaris pasti lebih gampang ya daripada perintis. Tapi sekarang kita lagi hidup di satu era yang ada currency lain kok selain uang, yaitu adalah social currency. Gitu. Jadi influence currency. Jadi misalkan contoh, kalau misalkan memang kita dianggap misalkan kita nggak punya capital gitu ya untuk mulai melawan orang-orang yang memang udah mulai duluan, nggak apa-apa, kita bisa coba satu leverage yang paling gampang dulu, sosial media. Ya kan, jadi ada istilah namanya build in public, dan orang itu kadang-kadang nggak terlalu suka lagi ngelihat sesuatu yang udah jadi gitu. Orang suka lihat sesuatu yang memang orisinil. Dan di TikTok lah misalkan contohnya kan, follower itu nggak penting. Yang penting kalau kita melakukan satu hal aja, hal yang sama aja kita lakukan, misalkan bikin video yang nggak pernah bersuara, ya, tapi sama terus seperti itu. Nah, sampai dimana ketika kita bisa convert viewers itu menjadi followers, nah followers itu akan jadi currency. Dan ketika jadi currency sebenarnya kita gampang itu terbuka peluang. Ya, jadi misalkan banyak kok orang-orang yang memang dia punya influence misalkan di bisnis A misalkan selebriti lah, itu pasti banyak tuh industri-industri misalkan Maklun, ya skincare yang kasih si artis ini karena dia punya followers 1 juta misalkan, dikasih saham kosong 50% gitu ya.
Jadi ada currency lain selain capital yang teman-teman bisa buat. Salah satu adalah misalkan di content creation. Karena kita sekarang lagi di creator economy. Ini ya. Betul. Benar banget itu. Oke, terakhir ya Bong. Ya. Kalau seandainya Bong harus mulai bisnis dari nol, dari awal nih, dan itu bukan di industri properti atau di bidang properti, Oke. usaha apa yang paling absurd tapi tetap cuan yang bakal Bong jalankan? Oke, nggak boleh di properti ya? Nggak boleh di properti, nggak boleh. Oke, mungkin akan jadi content creator. Baru ngomongin Betul, ya. jadi content creator. Karena sekarang currency di situ. Betul, karena marginnya paling tinggi. Saya akan mungkin jual digital products, ya kan, dan nggak usah, ya mungkin kalau misalkan awal-awal dari nol kan belum, orang nggak tahu siapa kita, nggak usah mahal-mahal kok. Kita bisa jual e-book, kita bisa jual audiobook misalkan, dan ya nggak usah mahal, tapi kita mulai pupuk pelan-pelan, dan tapi tentunya juga nggak ada angin nggak ada hujan, jadi creator langsung jualan. Nggak, kita harus bisa start dari nol, ya kan. Dulu. Tapi kalau tadi boleh properti lebih gampang. Nggak boleh yang lebih absurd gampang. nih, Iya, jadi iya. content creator nih jadi. Karena salah satu yang paling penting itu adalah leverage dan margin gitu. Jadi gue pernah baca satu buku judul Company of One. Jadi buku ini bahkan dulu belum ada AI. Jadi sekarang itu buku ini mungkin 5 tahun lalu, dan sekarang terbukti bahwa nanti kedepannya akan banyak bilioner yang mungkin karyawannya cuma satu, yaitu diri dia sendiri. Jadi bilioner tanpa karyawan gitu, ya menggunakan AI, dan tetap manusia nggak akan menggantikan AI nggak akan menggantikan manusia, karena AI itu kepintarannya adalah tergantung dari masternya juga sebenarnya. Iya, benar tergantung promptnya juga ya. Tergantung prompt dan bagaimana kita men-train dia gitu. Jadi itu ya, tapi ya tetap kalau balik lagi ke pertanyaannya, content creator itu yang paling absurd dan paling peluangnya paling besar di era saat ini, dan itu yang akan sekarang Bung Chandra lakukan gitu kalau tidak di dari dunia. Betul. Iya, kalau tidak di dunia properti. Yes. Oke. Itu aja, paling ada satu closing statement kah dari Ya yang pertama, ya mungkin closing statementnya adalah sekarang harus realistis, jadi nggak harus selalu ngikutin passions, dan jangan terlalu banyak terlibat kita membahas tentang privilege, karena sebenarnya tanpa sadar ya, kita yang membahas privilege itu adalah cara kita itu menjustifikasi secara halus rasa jealousy dalam diri kita sebenarnya, ya cuman kita memframing itu dalam bentuk privilege, ya jadi boleh kita lihat beberapa konten-konten yang seringkali menginspirasi kita, tapi juga kita jangan terima mentah-mentah, ya karena apa yang disampaikan di sosial media semua adalah highlights kan. Ya, siapa sih yang nggak langsung betulin posisi duduk ketika mau difoto? Ya. Itu cuma duduk doang loh, padahal langsung betulin posisi duduk kan. Ini ya. Jadi semua yang kita lihat di sosial media itu adalah hal-hal yang memang itu sifatnya highlights. Jadi jalanin pekerjaannya kamu, ya kan, dan fokus. Jangan FOMO, dan setiap orang itu punya journey-nya masing-masing, punya lombanya masing-masing, punya track-nya masing-masing. Gitu. Oke, luar biasa banget. Thank you so much. Thank you, Nana. Bung Thank you. Setelah Thank you. 2 tahun ya, terus mau comeback di Storyline dan mau sharing yang luar biasa banget ya. Tadi aku dapat banyak banget sih, dan pasti kalian semua juga. Thank you so much again, Bong, and see you in the next episode. Bye.